Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat datang ke Masjid Al-Jawadi dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk mengucapkan infak Ramadan tanggal 7 April 2023 berjumlah Rp90.000. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang telah menginfakkan sebagian rezeki dan hartanya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Selanjutnya untuk petugas tarawih pada malam ini Bilal Ustadz Pandu Al-Fajri, penceramah dan imam Ustadz Khairul Hafizin Al-Hafiz. Selanjutnya kepada penceramah waktu dan tempat kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Mami, Haja Halimah, dan juga ayah, rekan-rekan Ustaz saya, Ustaz Bayu, Ustaz Pandu, Ustaz Ian, dan juga para asatidzah, dan juga sesepuh kita di sini, Ustaz Mawardi, dan juga tokoh agama dan tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak singkatnya, hadirin hadirat rahimani wa iyyakumullah. Tidak ada kata yang paling indah untuk kita awali malam ini selain daripada tahmid, pujian serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan dengan limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya, pada malam hari ini tentu kita tidak akan mampu mengayunkan tangan kita, melangkahkan kaki kita menuju rumahnya Allah yang mulia ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita layangkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, maulana kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga
kelak kita diakui sebagai umat beliau di yaumil qiyamah dan mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, Allahumma amin. Jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Al-Fakir pada malam hari ini akan membawakan tema kultum, golongan yang dirindukan surga. Sebelumnya saya dipesan bahwasanya maksimal 15 menit. Jadi bukan kultum namanya. Namanya kulimas, kuliah 15 menit. Maka insyaallah paling panjang 15 menit pada malam hari ini kita akan kupas siapa orang-orang yang dirindukan oleh surga. Jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti menginginkan agar bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada di antara kita yang ingin masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin rahimani wa iyyakumullah, perbuatan baik dan amal soleh kita tentu akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, perbuatan buruk kita, perbuatan dosa, kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan akan mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimani wa iyyakumullah, momentum bulan Ramadan ini adalah momen yang paling tepat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha menjadi orang-orang yang masuk dalam kriteria yang dirindukan oleh surga. Hadirin rahimani wa iyyakumullah, sudah biasa, sudah wajar kalau kita yang merindukan surga, kalau kita yang ingin masuk surga. Tapi yang luar biasa, surga yang merindukan kita, surga yang menginginkan kita untuk memasukinya. Dengan syarat kita harus memenuhi kriterianya. Dan kriterianya itu ada 4. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila 4 nafarin. Surga itu rindu pada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Golongan pertama yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang gemar membaca Al-Quranul Karim. Mereka yang gemar membaca kitabullah, menghafalkannya, mengkajinya, mempelajarinya, memahaminya, lebih-lebih mengamalkannya. Bagaimana tidak mereka dirindukan oleh surga? Karena gemar membaca Al-Quran itu, mengajarkannya, mempelajarinya adalah sebaik-baik pekerjaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Hadirin rahimani wa iyyakumullah, maka di momentum bulan Ramadan ini lebih-lebih, di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, kullu syai'in yartabitu bil Quran yasbahu aziman. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran maka dia akan menjadi mulia, dia akan menjadi agung, dia akan menjadi istimewa. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi
malaikat yang paling mulia, malaikat nomor 1 dan menjadi presiden malaikat. Diturunkan kepada insan Nabi Muhammad SAW, beliau menjadi Nabi dan Rasul nomor 1 dari seluruh para Nabi dan Rasul, bahkan seluruh jagat alam raya ini. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia dari semua bulan. Diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Al-Quran diturunkan, diwariskan kepada umat Nabi Muhammad, maka umat ini menjadi umat yang paling mulia. Al-Quran jikalau ada di dalam hati manusia, maka insan tersebut akan menjadi manusia yang dimuliakan, baik secara ia sadari maupun tidak ia sadari. Maka hadirin rahimani wa iyyakumullah, bagaimana tidak surga tidak merindukan mereka. Hadirin rahimani wa iyyakumullah, mari di bulan Ramadan ini kita mulai untuk berusaha membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, lebih-lebih menghafalkan dan mengamalkannya. Apalagi di bulan Ramadan ini, mari paling tidak 1 kali kita khotam tadarusan. Hadirin rahimani wa iyyakumullah, jangan sangka Rasulullah saja setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril untuk apa? Setiap malam di bulan Ramadan untuk apa beliau didatangi oleh malaikat Jibril? Untuk tadarusan. Hadirin rahimani wa iyyakumullah. Ani bin Abbas qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajbadu bil khairi minar rihil mursal. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lemah lembut, terutama di bulan Ramadan, ketika Jibril alaihi salam mendatangi beliau. Dan Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan ini untuk apa? Fayudarisuhul Quran, untuk bertadarusan Al-Quran dengan Rasulullah. Rasulullah setiap malam tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Bagaimana dengan kita ibu-ibu, bapak-bapak? Ini sudah malam yang ke-18. Apakah sudah ada di antara kita yang sudah khotam 1 kali? Sudah ada? Kalau sudah ada, alhamdulillah. Kalau belum, mari. Tinggal 12 hari. Kita berusaha agar bisa khotam 1 kali saja minimal. Agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dirindukan surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga, memelihara, menahan lisannya dari hal-hal yang kotor, dari perkataan yang sumpah serapah, dari ghibah, dari gosip, dari berdusta, dari mengumpat. Hadirin rahimani wa iyyakumullah. Ternyata jam kita ternyata tidak jalan. Jalan atau tidak itu? Jalan. Saya kira tidak jalan, saya kelamaan nanti. Nah, jadi yang kedua, yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang senantiasa menjaga, menahan, memelihara lisannya dari perkataan yang dilarang. Biasa, ini mohon maaf ya, ibu-ibu kalau ngumpul itu ada saja yang diomongkan. Ini mohon maaf ya ibu-ibu ya,
Itu kebiasaan ibu-ibu. Kebiasaan. Tapi mari di bulan Ramadan ini lebih baik nggak usah ngumpul-ngumpul dulu ibu-ibu. Saya yakin kalau ngumpul-ngumpul pasti ada saja yang diomongkan. Iya itu tadi pulang. Baru aja pulang. Udah bawa mobil baru. Baru aja pulang dari Singapura. Udah mentereng rumahnya. Dia yang ribut, orang yang punya. Hadirin rahimani wa iyyakumullah. Mari kita jangan mengurusi kehidupan orang lain. Kita perbaiki diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita introspeksi diri kita sendiri sebelum mengintrospeksi orang lain. Hadirin rahimani wa iyyakumullah. Dikatakan di dalam kitab Adabur Rawi karangan Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus, khairun nas man kaffa fakkahu. Sebaik-baik manusia adalah dia yang bisa menjaga, dia yang bisa menahan lisannya. Maka mari, kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang baik, sebaik-baik insan, kita jaga lisan kita jaga lidah kita. Tenang hadirin, tinggal 3 menit. Golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga. Wa mut'inil ji'an. Mereka yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini jangan lupa antar takjil ke masjid, antar takjil ke musola. Di jalan-jalan banyak saudara kita. Kita sudah kenyang tapi mereka masih kelaparan. Mari kita yang punya lebih rezeki kita antar ke masjid, ke musola, ke panti asuhan, ke jalan-jalan, ke semua saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan, yang masih kelaparan daripada kita. Dikatakan tidak sempurna iman kita, kata Rasulullah SAW, jikalau dia tertidur dalam keadaan kenyang, kemudian ada tetangganya yang masih kelaparan, maka iman kita belum sempurna. Maka hadirin rahimani wa iyyakumullah, mari di bulan Ramadan ini kita saling memberi. Khairun nas man fakka kaffahu. Nah, kalau yang tadi khairun nas man kaffa fakkahu. Yang ketiga ini khairun nas man fakka kaffahu. Cuman berbeda dibalik tapi beda maknanya. Itulah kalau bahasa Arab kalau kita kaji sangat luas. Apa maknanya? Sebaik-baik manusia adalah mereka yang ringan membuka tangannya, mengulurkan bantuan, memberikan makanan, rezeki, dan lain sebagainya kepada orang-orang yang lebih butuh daripada dia. Kemudian golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah was-sha'imina fi syahri Ramadan. Golongan keempat yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin rahimani wa iyyakumullah. Harus kita syukuri. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Karena kalau kita berhasil untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu berpuasa dari pagi sampai siang sampai sore, kemudian azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, maka kita sudah berhasil menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Hadirin rahimani wa iyyakumullah, tidak cukup sampai di sana. Bukan hanya sekedar berpuasa saja. Kita harus memperhatikan hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Berbeda hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Namun yang harus lebih kita perhatikan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illal ju'u wal 'atsh."
Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi yang mereka dapatkan hanyalah haus dan dahaga serta lapar. Dari subuh sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib, yang dia dapatkan hanyalah haus, dahaga, dan lapar saja. Ternyata tidak memperhatikan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa ini, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin rahimani wa iyyakumullah, di antaranya adalah gosip, bergibah, berdusta, kizib, itu yang kedua. Yang ketiga, an-namimah, madu domba. Yang keempat, al-yaminul ghamus, bersumpah palsu. Dan yang kelima adalah wan-nazaru bisyahawat, memandang dengan pandangan syahwat. Maka ini yang jomblo-jomblo ini hati-hati, terutama yang di depan ini. Harus jaga mata, jaga hati, jaga lisan, ya. Nanti jomblo ibu-ibu yang di depan ini, ya. Maka hadirin rahimani wa iyyakumullah, mari kita berusaha menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga dengan masuk dalam salah satu golongan yang 4 ini. Pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang pandai menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan hal-hal yang membatalkan pahala puasa dan yang membatalkan puasa. Sering kita perhatikan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi kita lalai akan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Semoga kita tergolong menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga, dan puasa kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Semoga ada manfaat bagi diri pribadi Al-Fakir apa yang disampaikan, dan pada umumnya untuk kita semua, semoga bisa bermanfaat juga dan bisa kita amalkan. Kita berusaha menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.